Ketenangan adalah tema yang akan saya bahas bagi setiap saudara yang senantiasa selalu mengikuti Verna Voice sampai pada saat hari ini. Saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang hari-hari ini sedang dipenuhi dengan roh kebimbangan dan kecemasan. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh lihat di kanan kiri saudara. Saudara boleh lihat di keluarga saudara. Saudara boleh lihat di teman-teman kantor saudara, teman pekerjaan saudara, teman pelayanan saudara. Dimanapun saudara berada, hari-hari ini dunia sedang dipenuhi dengan roh kecemasan. Cemas akan hari esok, cemas untuk biaya hidup anak, cemas untuk biaya hidup hari lepas hari, cemas dengan keuangannya, cemas dengan pasangan hidupnya, cemas belum memiliki keturunan, cemas dengan hal-hal negatif lainnya, saudara. Nah, lucunya ada banyak dari kita memfokuskan perhatian kita hanya kepada hal-hal yang fana tersebut, saudara. Kita lupa bahwa dalam menjalani hidup ini ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Yesus yang membimbing kita. Ada Yesus yang berjanji yang tidak akan meninggalkan kita. Tapi uniknya adalah, anehnya adalah menjadi aneh. Saudara dan saya seringkali terjebak dengan roh kecemasan. Cemas, saudara. Bawaannya ketakutan, bawaannya bimbang, bawaannya khawatir, bawaannya stres, bawaannya depresi. Nah, ini salah diri sendiri, bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan saudara dan saya roh ketakutan, melainkan roh yang menguatkan iman, ketenangan, dan damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, apa hal-hal yang seringkali membuat hidup kita tidak mengalami ketenangan? Faktor apa kira-kira? Yang pertama, kalau boleh saya sharingkan buat kita adalah, yang pertama karena kita terlalu fokus dengan masalah. Kita terlalu fokus dengan problem kehidupan. Kita terlalu fokus dengan sakit penyakit kita. Kita terlalu fokus dengan uang di rekening kita yang sudah semakin habis. Ini yang membuat kita pada akhirnya cemas akan hari esok, cemas akan hari ini. Bagaimana hari ini saya bisa makan, bagaimana besok saya bisa bayar cicilan, bagaimana saya bisa membayar hutang piutang saya. Akhirnya kita cemas, akhirnya kita stres, akhirnya kita pusing sendiri, dan akhirnya tubuh kita sakit dan merosot. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Verna Voice ini, yang mendengarkannya, mari Bapak Ibu Saudara, jangan penuhi dunia ini dengan orang-orang yang dipenuhi dengan roh kecemasan. Roh kecemasan itu bukan dari Tuhan. Bukan. Kalau saudara tanya saya, Pastor Verona punya rasa takut? Gak punya. Pernah bimbang? Gak pernah. Tapi saya tidak mau dikuasai. As human being, we are. Kita semua, kita punya. Tapi Tuhan gak mau saudara terus hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan. Apa faktornya? Karena fokus dengan masalah. Fokus dengan masalah, tagihan yang ratusan juta, tagihan yang miliaran. Kita fokus ke sana, akhirnya iman kita ciut, harapan kita jadi mati. Dan kita jadi nggak semangat dalam menjalani hidup ini. Akhirnya kita mempersalahkan keadaan. Kita terlalu fokus melihat kekurangan suami. Kita terlalu fokus melihat kekurangan istri. Kita terlalu fokus melihat kekurangan mertua dan anak-anak kita. Coba kalau fokus kita ganti, saudara. Kita ganti fokus kita ke janji Tuhan, kuasa Tuhan, dan nama Tuhan Yesus. Maka saudara akan mengalami ketenangan. Dan yang kedua, penyebab pada akhirnya kita tidak mengalami ketenangan selain karena kita fokus dengan masalah. Yang kedua, karena kita terlalu terikat dengan hal-hal daging dan dunia. Contohnya nih ya, kita seringkali dipicu untuk menjadi kaya, dipicu untuk menjadi sukses, dipicu untuk menjadi berhasil dalam segala lini. Bukan berarti nggak boleh kita kaya, bukan berarti kita nggak boleh berhasil, bukan berarti kita nggak boleh sukses. Nah, hal-hal ini yang pada akhirnya, hal kedagingan ini yang membuat kita pada akhirnya nggak tenang dalam menjalani hidup ini. Kalau nggak pakai barang branded, nggak tenang jalan di mall. Kalau nggak pakai barang mewah, malu Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak punya mobil mewah, malu sama keluarga. Apaan yang kayak begitu, saudara? Hidup kita tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai. Mungkin dunia menentukannya dengan cara itu. Tapi hidup kita ditentukan bagaimana hati kita meresponi segala firman Tuhan. Hati kita berkenan gak di hadapan Tuhan? Hidup kita jadi berkat gak bagi banyak orang?
Atau kita hanya mementingkan seperti orang dunia. Yang penting saya kaya, saya tajir, rekening ratusan miliar, punya rumah ratusan miliar. Saya nggak peduli. Mau akhlak saya jeblok, mau karakter saya hancur, I don't care about that. Nah, ini yang salah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang membuat pada akhirnya kita terjebak dengan ketidaktenangan. Akhirnya kita ada istilah, saya mau healing dulu lah ke luar kota. Saya mau healing dulu lah ke pantai. Saudara mau ke healing tempat yang paling bagus di dunia sekalipun. Kalau saudara fokus tetap dengan masalah, kalau saudara terus bersaing dengan dunia dan daging saudara, saudara nggak akan tenang. Saudara boleh tidur di ranjang yang harganya satu malam 8-15 juta. Di hotel bintang 7 sekalipun. Di hotel VIP, very and important. Saudara nggak akan mendapatkan ketenangan. Saudara boleh pergi ke diskotik, saudara boleh minum alkohol berbotol-botol, saudara boleh pakai narkoba, saudara boleh tidur dengan perempuan atau dengan laki-laki untuk mencari ketenangan. Percayalah saudara nggak akan mendapatkan ketenangan. I was there before. Aku pernah di sana sebelumnya. Aku pikir dengan berzina aku tenang. Aku berpikir dengan aku pakai narkoba aku tenang. Justru aku semakin gak tenang. Justru aku semakin terikat, semakin jatuh, semakin terpuruk, semakin hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Dan aku mengalami kemerosotan iman. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan di pikiran saudara yang mengikuti program Verona Voice ini. Gimana pastor saya bisa mengalami ketenangan? Gimana saya bisa dapatkan ketenangan? Kalau saya nggak boleh healing keluar kota. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau fokusnya masih masalah, kedagingan, keduniawian, maka di Maldives sekalipun, di Swiss sekalipun, saudara akan bimbang. Saudara akan cemas. Iblis akan pintar, saudara, licik mengalahkan pikiran saudara untuk saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan, khawatir, bimbang. Nah, gimana caranya kita dapat ketenangan? Yang pertama, firman katakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nggak ada cara lain. Untuk mendapatkan ketenangan, saudara nggak bisa pakai narkoba. Untuk mendapatkan ketenangan, saudara nggak bisa pergi ke panti pijat. Untuk mendapatkan ketenangan, saudara nggak bisa pergi ke diskotik. Saudara nggak bisa pergi ke pub sambil hura-hura sama teman-teman, sambil minum alkohol, tos-tos, sambil joget-joget. Betul, di situ saudara happy. Keluar dari klub, keluar dari tempat panti pijat, keluar setelah pakai narkoba. Masalahnya selesai? Nggak selesai. Nggak selesai. Justru kita menambah masalah dengan masalah. Dengan saudara berzina, sewa perempuan, sewa pelacur, sewa gay, sewa apapun, saudara makin nggak tenang, saudara makin takut. Tapi sebaliknya, waktu saudara dekat dengan Tuhan, Daud itu menghadapi Goliat, dia dekat Tuhan loh. Waktu dia dibajak sama Absalom kerajaannya, dia dekatkan dirinya sama Tuhan. Waktu dia ingin dibunuh oleh 3.000 tentara terbaiknya Saul, dia dekat sama Tuhan. Bahkan waktu Adonia ingin membajak kembali kerajaan Daud dan Salomo, dia dekat sama Tuhan. Saudara, waktu Daniel ada di Gua Singa adalah gua yang paling mengerikan pada zaman itu. Sampai sekarang juga sih. Kalau saudara nggak percaya, saudara masuk aja ke Gua Singa yang nggak dikasih makan 7 hari. Selesai saudara. Masuk utuh, pulang, tinggal nama. Jadi saudara, hanya dekat Tuhan aja Daniel tenang. Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sampai algojonya mati, kebakar, dia tenang masuk dapur api karena dia dekat Tuhan. Saya juga seringkali menghadapi pergumulan, seringkali menghadapi tantangan, seringkali menghadapi persoalan. Tapi ketika aku dekat dengan Tuhan, ketika aku mendekatkan diriku dengan Tuhan, imanku kepada Tuhan, ada jawaban, ada kepastian, dan ada ketenangan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mendapat ketenangan? Caranya belajar untuk kuasain diri. Kuasain diri dulu saudara. Pak, berarti kita gak perlu berdoa. Kuasai diri dulu saudara, baru bisa berdoa. Doa gak bisa buat saudara tenang sebelum hati saudara tenang dulu. Doa gak bisa buat pikiran saudara tenang sebelum pikiran saudara Anda kuasai dulu. Jadi untuk mendapat ketenangan, selain kita dekat sama Tuhan yang pertama, kita udah dekat sama Tuhan nih, kita masuk hadiratnya nih, mungkin baca firman, mungkin menyembah. Nah, yang kedua, mulai deh saudara dan saya menguasai diri. Artinya saudara mulai menguasai hati, saudara mulai menguasai pikiran saudara, saudara mulai menguasai perkataan. Saya pasti disayang Tuhan, saya dibela Tuhan, saya tidak pernah ditinggalkan, saya tidak pernah berjalan sendiri.
Masalah boleh ada, situasi yang berat boleh sedang saya hadapi, tapi saya percaya Tuhan berjalan di depanku sebagai pahlawan yang gagah perkasa untuk menyelamatkan pergumulanku, mengalahkan pergumulanku, mendatangkan kemenangan bagi hidup dan pergumulanku, dan aku keluar lebih daripada pemenang. Kuasailah hatimu, kuasailah perkataanmu, kuasailah pikiranmu. Jangan sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar bimbang, sebentar-sebentar cemas, sebentar-sebentar ngomong hal-hal negatif dan berpikir negatif. Dan yang ketiga, gimana cara kita bisa mendapat ketenangan? Isi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman. What is word? Word it mean is Jesus Christ alone. Yesus adalah firman yang hidup. Ia adalah Dabar Yahweh, firman Bapa yang turun ke dunia sebagai manusia. Makanya saudara, firman mengatakan langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman tinggal tetap. Artinya dunia ini dan segala kemewahannya akan hilang, tapi Yesus tinggal tetap. Jadi pastikan pikiran saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Apa firmannya? Saya kasih contoh beberapa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu bisa menenangkan pikiran kita loh. Menenangkan jiwa kita, menenangkan telinga kita. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Itu tenang saudara. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Amin saudara. Ia menyediakan makanan di hadapan lawanku, pialaku penuh berlimpah. Jadi masalah sebesar apapun, kita tenang karena firman memenuhi pikiran dan hati kita. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa mendapat ketenangan? Yang keempat, belajar untuk mengucapkan kata-kata iman. Saya pasti dipulihkan Tuhan. Tuhan pasti beserta dengan hidup saya. Pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati, rumah tangga saya diberkati. Kesehatan saya dipulihkan, kesehatan saya diberkati Tuhan, saya tidak sakit-sakitan. Saudara akan tenang. Saudara akan tenang. Kalau saudara bisa mengeluarkan kata-kata busuk, kata-kata negatif, kenapa saudara nggak belajar ganti mengucapkan kata-kata yang positif? Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan nggak mungkin tinggalin saya nggak pernah berjalan sendiri. Betul saya ditinggalin banyak orang, tapi saya melihat tangan Tuhan menyertai hidup saya. Ucapkan kata-kata berkat. Karena firman Tuhan mengatakan hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Siapa mengemakannya maka dia harus memakan buahnya. Baik buah baik ataupun buah buruk, kedua-duanya harus dipetik oleh sang penabur. Artinya apa yang kamu tabur, apa yang aku tabur, itu yang akan kita tuai. Aku setiap pagi doa, aku diberkati, aku sehat, aku kaya, aku berkelimpahan, aku sukses, aku dipromosikan, aku dipermuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku tidak sakit-sakitan, aku sehat selama-lamanya. Every single day, I always speak that. Saya selalu mengucapkan kata-kata itu. Nah, saudara, orang yang kehilangan ketenangan, percayalah, keputusan yang diambil pasti cenderung keputusan yang salah. Kalau dia nggak tenang, kalau dia dikuasai masalah, keputusan yang diambil itu pasti keputusan yang bodoh. Ya udah kita cerai aja, ya udah kita pisah aja, ya udah saya mundur dari pelayanan ini, saya usir kamu dari rumah ini, keluar kamu dari rumah ini. Lihat, orang-orang kalau nggak tenang, keputusannya itu pasti keputusan yang salah, keputusan yang bodoh. Saya mati aja nih, saya bunuh diri. Nah, lihat nih orang nggak tenang begini nih, jiwanya nggak tenang, rohnya nggak tenang, tubuhnya nggak tenang, unstabil. Nah, ini bahaya saudara. Dan yang kedua, orang yang kehilangan ketenangan, maka mulut dan perkataannya cenderung kasar, cenderung melukai, cenderung menghancurkan perasaan orang lain, ngatain orang, maki-maki orang, dan lain sebagainya. Karena nggak tenang. Bos-bos yang nggak tenang, maka mulutnya akan cenderung mengata-ngatai, melukai hati karyawannya. Atau suami yang nggak tenang, mulutnya cenderung melukai hati istri. Atau istri yang nggak tenang dalam menghadapi situasi apapun, mulutnya akan cenderung melukai hati anak-anak dan hati suaminya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang kehilangan ketenangan, hati dan pikirannya pasti mau nggak mau akan dipenuhi dengan ketakutan. Tiap hari hidupnya takut mulu. Takut mati, takut sakit, takut bangkrut, takut miskin, takut nggak punya duit, takut akan hari esok, takut akan masa depan, takut nggak punya anak, takut. Saudara, mulai hari ini mari kita belajar untuk menenangkan diri kita. Tadi saya sudah sampaikan, dekat dengan Tuhan, belajar kuasai diri, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan belajar mengucapkan kata-kata berkat dalam hidup kita hari lepas hari.
Ketika kita melakukan ini hari lepas hari, masalah boleh menghadapi kita. Masalah boleh ada di depan kita. Masalah bahkan boleh mengepung sekeliling hidup kita. Kalau kita tenang, kata Yesus, "It is I, it is me, ini aku, jangan takut." Kiranya melalui program Verona Voice ini, saudara yang ketakutan, kebimbangan, kecemasan, saudara mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang hidup di dalam ketakutan, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Letakkan kananmu di dada, sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, buat mereka-mereka yang mendengarkan, mengikuti program Verona Voice ini, yang sedang ketakutan, bimbang, khawatir, takut, yang gak tenang, aku patahkan kuasa roh ini. Tuhan, gantikan dengan damai, sejahtera, sukacita, dan ketenangan ilahi. Sehingga kami dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh, tapi kami bisa menghadapi semuanya karena ketenangan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, sampai bertemu dan berjumpa kembali dalam program acara Verona Voice. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, haleluya, amin.